Geger. Menteri Pertanian dari Partai Nasdem, Syahrul Yassin Limpo, ditetapkan tersangka oleh KPK atas dugaan tindak pidana korupsi. Saat ini KPK sudah meningkatkan proses dari LHKPN, kemudian penyelidikan, dan saat ini sudah meningkatkan pada proses penyidikan. Jadi sudah ada tersangkanya ya, untuk dugaan penerimaan gratifikasi. Tentu menaikkan proses penyidikan ini karena kami telah memiliki adanya kecukupan alat bukti, gitu ya. Teman-teman juga pasti tahu bahwa kami akan umumkan secara resmi identitas dari tersangka dimaksud, tepatnya dugaan penerimaan gratifikasi, ya. Pada saatnya nanti ketika proses penyidikan ini. Berita yang mengejutkan ini, saya membaca beritanya di portal suara.com, dan berita ini tentang bahwa Menteri Pertanian dari yang ini, yakni Syahrul Yassin Limpo, ini dari Partai Nasdem, jadi ditetapkan jadi tersangka dalam kasus korupsi ini. Saya juga sebelumnya sudah menerima kabar dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, yang dia mengirim pesan kepada saya bahwa dia mendapat kabar. Waktu itu dia menyatakan masih menggunakan inisial S bintang J bintang L gitu. Kita tahu maksudnya ini sesuatu yang dimaksud adalah Syahrul Yassin Limpo dari portal suara.com. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara soal mencuatnya kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Brigjen Asep Guntur, menyebut kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul Yassin Limpo masih dalam proses penyelidikan. Saat ini masih dalam proses lidik, kata Asep, dikonfirmasi suara.com pada hari Rabu, hari ini ya, tanggal 14 Juni 2023. Asep mengaku belum dapat menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Mohon maaf, belum ada yang bisa kami sampaikan ya, mohon bersabar, ujarnya. Sementara itu, sumber suara.com di internal KPK menyebut lembaga anti korupsi melakukan expose kasus korupsi yang melibatkan seorang menteri aktif. Memang kemarin ada expose, lalu hasilnya disebut menteri aktif jadi tersangka, kata sumber suara.com itu. Namun demikian, dia menyebut surat perintah penyidikan sprindik belum diterbitkan. Sprindiknya sih belum terbit. Kabar Menteri Pertanian diduga dijadikan tersangka itu diketahui berdasarkan unggahan akun Instagram @podioproject pada hari Rabu, hari ini juga ya. Dalam informasi terbatas itu disebutkan bahwa SYL dalam kurung Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian 2019-2024 bersama-sama dengan KSD di Sekjen Kementerian Pertanian 2021 sampai sekarang, kemudian HTA Direktur Pupuk Pestisida 2020-2022 _ Direktur Alat Mesin Pertanian tahun 2023 telah melakukan perbuatan tidak pidana korupsi, tulis akun tersebut. Ini menariknya dituliskan juga pasal-pasalnya. Menteri Pertanian dijerat dengan pasal 12E atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 _ 1999 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU junto pasal 56 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Disebut pula Syahrul Yassin Limpo sudah tersangka sejak 16 Januari 2023. Oh, sudah lama dong ya. Rencana penetapan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka itu disebut sudah mendapat persetujuan pimpinan KPK. ACC sidik sesuai kesimpulan segera naik sidik dengan 3 TSK. Itu bunyi perintah yang tercantum dalam informasi tersebut. Itu tulis akun dari PDO Project yang dikutip oleh suara.com. Dituliskan Menteri Pertanian diduga terseret kasus korupsi karena menyalahgunakan surat pertanggungjawaban atau SPJ. Ini beda lagi ini informasinya ya. Nah, itu yang saya baca di breaking news dari suara.com. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Kabar tersebut pun saat ini jadi pembincangan di media sosial, hingga menjadi trending. Menteri dari Partai Nasdem itu dikabarkan ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo angkat suara
terkait ramai kabar dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Syahrul mengatakan, jika dirinya tidak mengerti terkait isu atau dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian yang menyeret namanya. "Oh, saya tidak mengerti itu," kata Syahrul Yassin Limpo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dikutip dari Antara Rabu pada tanggal 13 Juni. Saat ditanya lebih jauh terkait isu tersebut, ex-gubernur Sulawesi Selatan itu enggan menjawab pertanyaan awak media dan langsung menuju kendaraan dinas yang sudah terparkir. Dia kemudian meninggalkan lokasi peninjauan kawasan pengembangan bawang merah yang berada di Kabupaten Solok. Untuk diketahui, usai Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi oleh pihak Kejaksaan Agung, kini giliran koleganya, Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh KPK. Awalnya isu Syahrul Yassin Limpo akan menjadi tersangka dihembuskan PDO Project. Terdapat beberapa dugaan atas keterlibatan Menteri Pertanian itu dalam kasus korupsi yang dihembuskan tersebut. Dari unggahan itu menyebutkan bahwa Syahrul Yassin Limpo bakal ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dugaannya yakni terkait penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan suap. Selain Syahrul Yassin Limpo, akun Instagram itu juga menyebut KPK menetapkan 2 pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Dalam informasi terbatas itu, disebutkan bahwa SYL, Syahrul Yassin Limpo, selaku Menteri Pertanian tahun 2019 sampai tahun 2024, bersama-sama dengan KSD, Sekjen Kementerian Pertanian 2021 SD sekarang, dan HTA, Direktur Pupuk Pestisida tahun 2020 sampai tahun 2022, Direktur Alat Mesin Pertanian tahun 2023, telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi TPK, tulis akun Instagram @PDO Project. Pihak KPK pun merespons hal tersebut pada Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023. Pit Deputi Penindakan dan Eksekusi, KPK Asep Guntur Rahayu, menyebut pihaknya sedang membuka penyelidikan suatu kasus dugaan korupsi yang menyeret mentan Syahrul. Saat ini masih proses lidik, ujar Asep Guntur, saat dikonfirmasi, Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023. Menurut Asep, berbagai informasi belum bisa disampaikan, karena dikhawatirkan mengganggu proses penyelidikan.